Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Putri Rahman. Di sini kita akan membahas materi bab kedua pada virtual mesin pada VirtualBox ya teman-teman. Materi apa saja sih yang bakal kita bahas? Nah, jadi kita akan membahas beberapa materi ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada install Ubuntu pada VirtualBox, lalu yang kedua ada power off dan save, lalu yang ketiga yaitu clone virtual machine, yang keempat snapshot virtual machine, lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu export import virtual machine ya teman-teman. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu install Ubuntu pada VirtualBox ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke subbab pertama yaitu install Ubuntu, kita di sini harus mendownload file Ubuntu-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kan saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara mendownload VirtualBox dan VMware ya teman-teman. Jadi kita di sini akan mendownload Ubuntu server terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik Ubuntu server ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang paling atas ini yaitu ubuntu.com, ini web resminya ya teman-teman. Kita klik. Sudah masuk ke dalam halamannya ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa langsung saja download Ubuntu servernya. Nanti di sini akan langsung terdownload ya teman-teman. Nah, karena saya sudah download jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi ya teman-teman. Jika file Ubuntu-nya sudah terdownload, kita bisa langsung masuk saja ke VirtualBox ya teman-teman. Lalu kita klik yang new ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menamainya dengan Ubuntu server ya teman-teman. Di sini sebenarnya opsional teman-teman mau menamainya dengan apa, tapi di sini saya menamainya dengan Ubuntu server. Nah, untuk foldernya saya akan mengubahnya. Nah, saya akan menyimpannya di disk D ya teman-teman. Untuk teman-teman itu terserah mau menyimpannya di mana, bebas opsional. Nah, setelah itu untuk OS-nya itu Linux dan OS versionnya itu Ubuntu 64 bit ya teman-teman. Setelah itu klik finish. Nah, di sini sudah ada Ubuntu server. Kita langsung saja klik start ya teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan file Ubuntu yang sudah kita download sebelumnya ya teman-teman. Kita masukkan dulu file Ubuntu-nya. Nah, ini dia. Kita masukkan, lalu kita klik yang mount and retrieve boot ya teman-teman. Nah, di sini tuh VirtualBox-nya akan membooting sendiri ketika file sudah dimasukkan ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ada suara hujan. Sini kita tunggu sebentar. Ini tuh namanya proses booting ya teman-teman. Gak terlalu lama sih. Nah, ini masih proses booting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang English saja ya teman-teman. Langsung saja klik enter. Lalu di sini kita klik yang down atau langsung enter saja. Sini klik down lagi. Lalu down, dan di sini yang proxy address-nya bisa dikosongin saja, jadi langsung down. Ini juga klik down atau langsung enter saja. Nah, di sini kan kursornya tidak terlihat ya teman-teman, atau tanda panahnya tidak terlihat. Jadi teman-teman bisa menggunakan
tanda panah yang ke atas, bawah, kanan, kiri yang ada pada keyboard ya teman-teman. Nah, untuk yang ini kita pilih yang continue, klik enter. Lalu di sini kita klik done, enter. Ini juga done. Ini continue. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk memasukkan nama ya teman-teman, username dan nama juga password. Di sini saya akan masukkan nama saya. Lalu untuk servernya saya menggunakan nama depan saja. Username-nya juga sama. Nah, untuk password ini teman-teman tidak perlu membuat password yang ribet-ribet. Passwordnya yang simpel-simpel saja dan mudah diingat. Kalau perlu ya dicatat teman-teman, karena di sini tidak terlihat, tidak bisa dilihat ya. Kita gunakan password yang mudah-mudah saja. Lalu yang selanjutnya itu konfirmasi password. Ingat ya teman-teman, passwordnya itu yang mudah-mudah saja. Setelah itu kita klik done. Ini continue, lalu ini klik done. Ini juga klik done lagi ya teman-teman. Nah ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah. Nah di sini kita klik yang bawah ya teman-teman, yang reboot now ya teman-teman. Kita klik lalu klik enter. Nah sini kita menunggu sebentar. Nah, jika muncul tulisan file seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Ini tuh bisa diakali dengan cara klik enter ya, teman-teman. Klik enter. Itu kita akan menunggu lagi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita disuruh login ya, teman-teman. Sini kita disuruh login. Di sini kita login menggunakan username yang sudah kita masukkan ya teman-teman. Di sini username saya itu Dinda. Lalu passwordnya juga jangan lupa. Setelah itu klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Nah, di sini jangan lupa kita power off ya teman-teman. Jangan lupa kita power off, lalu kita klik OK. Sudah ya. Selanjutnya yaitu snapshot pada virtual mesin ya teman-teman. Jadi snapshot itu merupakan salinan dari status dan data dari virtual mesin yang diambil pada titik waktu tertentu. Jadi secara gampangnya ya, bahasa gampangnya itu virtual mesin itu merupakan penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki server yang bisa membuat atau menilai status server teman-teman yang sekarang. Contohnya, terdapat satu server. Nah, dan server yang sekarang ini itu memiliki 3 konfigurasi IP address. Nah, maka server ini itu melakukan snapshot ya teman-teman. Melakukan snapshot. Nah, setelah melakukan snapshot, ternyata itu terdapat error ya teman-teman, atau reboot, terdapat error. Nah, ketika terdapat error itu bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal yang sebelumnya terjadi ya teman-teman. Penandaan awal sebelum terjadinya penambahan IP address. Nah, jadi ketika kita memiliki satu server, terdapat 3 konfigurasi, lalu kita lakukan snapshot dengan tambahan satu IP address ya teman-teman, yang 10.10.10.1. Nah, ketika kita melakukan snapshot itu terdapat reboot atau error. Nah, ketika error ini tampilannya itu kembali seperti awal ya teman-teman. Jadi IP address yang baru itu tidak ada. Adanya 3 IP address yang awal tadi. Nah, bahasa gampangnya itu seperti pembuatan checkpoint ya teman-teman. Nah, jadi langsung kita contohkan saja snapshot. Nah, kita klik Ubuntu server yang tadi, lalu kita pilih yang snapshot ya teman-teman.
Lalu kita pilih klik yang tick. Nah, di sini namanya itu terserah, teman-teman bisa ubah, tapi saya bakal pakai nama yang dari defaultnya saja. Untuk deskripsi itu optional ya teman-teman, jadi saya kosongkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, ya sudah, kita klik start ya teman-teman. Klik start. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh login lagi ya teman-teman. Kita login dengan username kita, lalu passwordnya jangan lupa, enter, dan tunggu. Nah, di sini kita akan ketik ls ya teman-teman, enter. Nah, karena kita belum memasukkan file atau konfigurasi, jadi di sini masih kosong ya teman-teman. Jadi kita akan mencoba memasukkan file ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan file ya. Di sini kita ketik touch.a.txt. Enter. Terus di sini akan membuat 3 file. touch.b.txt. Enter. Lalu yang terakhir touch.c.txt. Kita klik enter ya teman-teman. Di sini kita klik ls. Nah, ini adalah 3 file yang sudah kita buat ya teman-teman. Di sini sudah muncul 3 file yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita power off terlebih dahulu. Power off. Nah, jadi kan kita tadi sudah memasukkan 3 file ya teman-teman saat snapshot. Nah, nanti ketika kita klik ini, klik yang bagian atas yang nama snapshotnya itu, lalu kita nanti klik yang restore, kita klik yang restore. Kalau kita misalkan cek lagi file yang tadi kita masukkan itu yang kita masukkan itu tadi ya, di file itu sudah tidak ada, berarti itu tandanya berhasil. Jadi intinya kalau kita klik restore lalu kita masuk dan file itu sudah tidak ada, file yang tadi kita buat tiga-tiganya itu tandanya kita berhasil ya teman-teman. Tapi jika kita klik restore, lalu 3 file yang tadi itu masih ada, itu tandanya snapshot kita gagal ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencobanya. Klik restore. Lalu yang create a snapshot of the current machine state itu jangan dicentang. Lalu kita klik store. Nah, ya sudah, kita klik start lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita itu disuruh lagi ya teman-teman. Jangan lupa username, password, tunggu. Nah, jika di sini kita ketik ls lalu tidak muncul file 3 yang sudah kita buat sebelumnya, itu tandanya berhasil ya teman-teman. Tapi jika kita ketik ls lalu enter dan muncul 3 file yang sebelumnya sudah kita buat, itu tandanya gagal ya teman-teman snapshot kita. Oke, kita tunggu. Dan ya, tidak muncul ya teman-teman, berarti snapshot kita berhasil. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu materi clone pada virtual machine ya teman-teman. Clone itu merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki ya teman-teman. Jadi gampangnya itu kita itu sama saja seperti mengcopy server yang sudah kita buat ya teman-teman. Tanpa harus membuat ulang dari awal. Langsung saja kita contohkan. Kita klik Ubuntu-nya tadi, lalu kita klik kanan, dan kita pilih yang clone ya teman-teman.
Nah, di sini namanya itu saya pakai yang default saja ya teman-teman, tidak perlu diganti. Barangkali teman-teman mau diganti silahkan. Lalu untuk foldernya itu saya akan ganti ya teman-teman. Saya akan pilih yang di this day ya teman-teman. Nah, di sini itu ada full clone dan link clone ya teman-teman. Jadi full clone itu kayak kita itu akan mengklon semua konfigurasi yang sudah kita miliki. Misalkan di sana itu terdapat 5 konfigurasi, itu semuanya akan terkloning 5-5-nya ya teman-teman. Sedangkan yang link clone itu, kalau misalkan kita memiliki 5 konfigurasi, yang terklon itu hanya 3 konfigurasi saja ya teman-teman. Nah, di sini saya tuh pilih yang full clone ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, di sini kita akan menunggu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai teman-teman. Di sini sudah tercloning ya teman-teman atau tercopy. Nah, selanjutnya itu ekspor dan import. Nah, di sini kita klik yang clone tadi, lalu kita pilih yang file, kita pilih yang export ya teman-teman. Nah, kita pilih yang mau diekspor. Setelah itu untuk formatnya, nah di sini itu penyimpanannya itu kita mau disimpan di mana nih teman-teman. Kalau saya mau disimpan di this day. Untuk teman-teman terserah nih mau disimpan di mana. Setelah itu save. Nah, kalau sudah klik finish. Nah, kita tinggal menunggu sampai 100% ya teman-teman. Proses ekspornya sudah selesai, kita akan coba cek di file explorer ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya di sini namanya yaitu Ubuntu Server Clone ya teman-teman. Jadi proses ekspornya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan proses import ya teman-teman. Kita ke file, lalu kita pilih yang import. Nah, di sini ya untuk file ini kita itu perlu mengisi cloningan dari Ubuntu servernya nih teman-teman. Kita menyimpannya di mana? Nah, kebetulan saya menyimpannya di disk yang ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik lalu klik open. Nah, lalu kita klik finish. Sini kita akan menunggu lagi ya teman-teman. Nah, jadi ini proses importnya sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau prosesnya sudah berhasil dari awal sampai akhir akan muncul tiga-tiganya yang seperti ini ya teman-teman. Mulai dari snapshot, yang clone, lalu yang import ya teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.